Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan keimanan, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang saat ini sudah memasuki hari keempat. Mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Ramadan ini bisa memberikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan juga menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, surat atau ayat yang sering kali kita dengar khususnya di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih merasa punya iman di dalam hatinya. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan atau telah diperintahkan bagi kalian semua untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana juga telah diperintahkan kepada umat-umat yang terdahulu untuk melaksanakannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tahu persis ciptaannya ini kita sebagai manusia, bagaimana cara memaksa kita dalam tanda petik supaya kita didorong menjadi orang yang bertakwa. Dan instrumen yang digunakan adalah dengan instrumen puasa itu sendiri. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari kita lakukan, sehingga mendorong diri kita untuk meningkatkan takwa kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ciri-ciri orang bertakwa? Dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah, di alam awal Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri pertama orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha gaib, yang wajib kita imani. Begitupun dengan para malaikatnya. Ini terlihat bagi orang yang sedang berpuasa. Di saat kita sendiri misalnya di rumah, di meja makan masih terhidang berbagai makanan, ada minuman, tidak ada satupun yang melihat. Tapi orang yang berpuasa sanggup menahan dirinya untuk bahkan tidak menyentuh makanan atau minuman itu yang terhidang di atas meja. Yang bahkan kalau kita makan atau kita minum, toh nggak ada yang tahu. Tapi karena keimanannya, Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui instrumen puasa supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Kita melaksanakan puasa bukan karena dilihat orang lain, tapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah lain yang mengajarkan ikhlas kepada kita selain daripada ibadah puasa. Karena ibadah lain bisa dilihat oleh orang lain. Saat kita sholat, orang bisa lihat kita sholat. Kita datang ke masjid, kita lakukan ruku dan sujud. Saat kita sedekah, orang tahu kita sedekah. Minimalnya orang yang menerima sedekah, kita tahu bahwa kita adalah sedekah. Dan seterusnya. Tapi puasa adalah satu-satunya amal yang orang tidak tahu kita puasa atau tidak, kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW mengatakan, semua amal anak Adam akan dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku, kata Allah. Wa ana ajzbi bi, dan hanya akulah yang akan membalasnya. Tidak ada hitungannya pahala puasa. Kalau sholat kita bisa hitung pahalanya 10 kali. Baca Al-Quran setiap hurufnya dikalikan 10. Sedekah, infak bahkan bisa dikalikan sampai dengan 700. Tapi khusus untuk ibadah puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya aku yang akan membalasnya. Tidak ada hitungannya, batasan hitungannya. Kalau Allah langsung yang membalasnya, maka itu sama aja dengan besarnya tidak berhingga. Kemudian ciri orang takwa yang kedua adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang bertakwa itu senantiasa secara kontinu melaksanakan sholat, yang merupakan tiang agama, merupakan ibadah yang paling inti di dalam agama ini. Apalagi di bulan Ramadan. Barangkali saudara-saudara kita dan juga diri kita sendiri yang di 11 bulan lain selain Ramadan hampir tidak pernah melaksanakan qiyamul lail. Tapi di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita patut bersyukur, masjid-masjid penuh dengan jamaah sholat tarawih untuk melaksanakan qiyamul lail. Hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menjanjikan. Di dalam hadisnya disebutkan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga keseriusan. Hadis yang kedua, man qoma ramadhana, barang siapa yang qoma, berdiri qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan juga keseriusan, ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni baginya dosa-dosanya. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu. Itu sebabnya di bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita semangat. Di siang hari kita berpuasa, di malam hari jangan lupa datangi masjid-masjid, musola-musola, surau-surau untuk melaksanakan qiyamul lail. Karena dua syaratnya ini, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir Ramadan nanti kita akan menjadi seperti bersih seperti bayi yang baru lahir, seperti yang dijanjikan. Kemudian ciri orang yang bertakwa yang ketiga apa? Yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang gemar berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya. Ini merupakan pelajaran penting dari ciri orang bertakwa di bulan Ramadan. Kita lihat di bulan-bulan biasa, barangkali orang akan mengeluarkan infak, sedekah, banyak perhitungannya. Tapi di Ramadan, luar biasa sekali. Di pinggir-pinggir jalan, banyak orang yang membagi-bagikan takjil. Itu bentuk infak dan sedekah yang tidak ada di bulan lain, hanya ada di Ramadan. Apalagi di masjid-masjid. Kita sebagai orang berpuasa tidak perlu khawatir, bingung mau buka di mana, mau makan apa. Tinggal datang aja ke masjid, pasti disediakan di masjid manapun. Minimalnya takjil. Bahkan terkadang masjid-masjid yang besar menyediakan termasuk juga untuk makan besarnya. Itu fenomena tersebut hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan dengan instrumen puasa inilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita hal-hal tersebut supaya kita tingkatkan terus selama bulan Ramadan ini. Lantas siapa saja yang perlu untuk diinfaki, untuk diberikan sedekah? Tentu Al-Quran juga mengajarkan secara detail di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 177.
Yang pertama, jangan lupa harus kita perhatikan adalah kelompok yang disebut dengan dzawil qurba, yaitu kerabat terdekat kita. Siapa itu kerabat terdekat kita? Tentu yang pertama adalah istri dan anak-anak kita. Jangan lupa, barangkali biasanya kalau di bulan Ramadan menjelang Lebaran banyak yang mendapat THR dibagikan kepada istri dan anaknya. Kemudian yang terdekat siapa lagi setelah istri dan anak ke atas, yaitu orang tua. Jangan sampai kita misalnya di sini serba kecukupan, sementara orang tua kita di kampung hidupnya kekurangan dan kita nggak peduli dengan hal itu. Ini diperintahkan oleh Al-Quran, harus diinfaki setelah istri dan anak kita. Jangan lupa juga orang tua kita. Yang pertama adalah kelompok dzawil qurba. Kemudian yang kedua adalah wal yatama, orang-orang yatim. Orang-orang yatim ini adalah kelompok kedua yang mesti kita berikan infak dan sedekahnya. Kenapa? Karena Rasulullah menjanjikan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Kata Rasulullah, saya dengan orang yang memelihara anak yatim akan bersama-sama beriringan di surga, akan bertetangga. Jadi barang siapa yang ingin masuk surga dan bertetangga dengan Rasulullah, setiap hari bisa bertegur sapa, nanti di akhirat bisa bercengkerama, maka jadilah pemelihara anak yatim. Kemudian golongan yang ketiga siapa? Wal masakin, yaitu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kekurangan yang ada di sekitar kita, kita juga harus peduli. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita banyak tersisa makanan di rumah, nggak kemakan. Sementara tetangga kita, sekitar kita malah nggak tahu mau sahur pakai apa, mau buka pakai apa. Ini sangat ironis. Seringkali terjadi dalam keluarga-keluarga kita, di mana di saat Ramadan, apalagi menjelang buka puasa, semua makanan dibeli. Karena begitu banyaknya pasar Ramadan. Datang ke pasar Ramadan, semua diborong, semua dibeli, dan semua ada tersedia di rumah. Sampai-sampai tidak habis dimakan. Sementara ada saudara-saudara kita yang lain yang kekurangan, yang bingung mau makan apa, bingung mau sahurnya apa. Ini juga kita harus perhatikan sama-sama supaya jangan sampai ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang memang kekurangan. Marilah kita sama-sama kita bantu. Demikian khutbah yang singkat ini merupakan pengingat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi jamaah semua. Dengan instrumen puasa ini, mudah-mudahan takwa kita menjadi semakin meningkat, keikhlasan kita dan juga kesabaran kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, kepedulian kita dengan orang lain juga dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah fattaqullaha mastata'tum. Wa qad qala lahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hib lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajalul akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah